warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak dan Ibu dan Ustadz Daniel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada Ahad malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dalam pengajian mingguan kita, memperdalam ilmu agama yang nantinya menjadi bekal kita, yang nantinya akan menguatkan iman kita agar selalu lebih lebih eh, beribadah kepada Allah. Salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baginda kita yang selalu kita nantikan syafaatnya di di akhir kelak. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan ini secara istiqomah mengikuti rangkaian sirah nabawi kita, di mana kita ketahui selain COVID, saudara-saudara kita ditimpa musibah. Kalau di Jakarta, Bekasi, Tangerang tadi Pak Eko ditimpa musibah banjir. Mudah-mudahan musibah ini teman-teman yang menjadi korban dikuatkan kesabarannya, dan semoga banjir yang terjadi cepat surut dan bisa beraktivitas secara normal lagi. Untuk materi kajian kita kali ini sesuai dengan yang disampaikan bahwa kita melanjutkan Sirah Nabawi, yaitu mengenai kematian istri Rasulullah, yaitu Khadijah. Kepada Ustadz kami persilakan seperti biasa, kami memberikan waktu sekitar 1 jam kepada Ustadz untuk memaparkan materi. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti silakan mengisi di chat atau nanti bisa langsung berdiskusi dengan Ustadz. Maka dari itu kita mulai saja ceramah dari Ustadz Daniel. Silakan Ustadz, tafadhol. Suaranya belum keluar, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla bisa kembali bermuajahah, bertatap muka, mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Sekalipun barangkali sedang mengalami kesulitan, maka mudah-mudahan kesulitannya pun tetap mengandung keberkahan. Hadirin khawatiman rahimakumullah, salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya bila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Teman-teman yang Allah muliakan, kita melewatkan dulu satu poin sebetulnya kemarin, yakni tentang syafaat untuk Abu Thalib. Jadi saya tambahkan sedikit barangkali. Abu Thalib ini pada akhirnya mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti ada penjelasan bahwa Abu Thalib itu Muslim atau kafir, jumhur ulama menyebutkan kafir. Tapi kafir yang mendapatkan syafaat. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis sahih, di mana Abbas bin Abdul Muthalib, ya, paman Nabi yang lain, maksudnya masih paman Nabi juga, begitu. Kata Abbas kepada Nabiullah Muhammad, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika syafaatmu didapatkan juga oleh pamanmu yang bernama Abu Thalib. Jadi kata Abbas merekomendasikan Abu Thalib untuk mendapatkan syafaat.
Dan Nabi SAW memastikan bahwa Abu Talib akan mendapatkan syafaat. Di antara bentuk syafaatnya Abu Talib adalah beliau mendapatkan keringanan hukuman, keringanan dosa. Dan ini sengaja kemudian menjadi keringanan bagi Abu Talib atas semua jasa yang telah beliau berikan kepada Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan beliau membela Nabi Muhammad SAW sekalipun masih dalam keadaan kafir. Jadi terkadang pertolongan itu ya tidak harus sentimen agama. Sekali lagi bisa jadi sentimen kebangsaan, bisa jadi sentimen keluarga, sentimen kekerabatan, bisa jadi pertolongan bentuknya demikian. Tidak harus serta-merta pertolongan itu sentimen agama. Bahkan dalam beberapa kasus, dalam beberapa bab, sentimen agama barangkali akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu. Maka melihat psikologis masyarakat, melihat fenomena masyarakat, melihat peluang-peluang yang muncul di masyarakat, kemudian mencarikan solusi di tengah-tengah peluang tersebut, apakah dengan sentimen agama solusinya atau dengan sentimen kebangsaan solusinya, saya rasa itu sudah bagian dari manhaj Nabi. Jadi manhaj Nabi itu memastikan bahwa proses seseorang untuk bisa mendapatkan pertolongan atau dalam rangka menolong kaum muslimin secara umum, tidak melulu harus kemudian yang dianggaplah sentimen agama. Itu praktek Nabi SAW. Karena bisa jadi sentimen kebangsaan, sentimen kekerabatan yang kemudian diangkat. Dan akhirnya ya Abu Talib menolong Nabi Muhammad karena memang punya sentimen kekerabatan. Dan karena itu pula kemudian Nabi SAW mengharapkan syafaat untuk Abu Talib. Mengharapkan syafaat untuk Abu Talib. Dan syafaat ini Allah kabulkan. Cuman bentuknya hanya keringanan. Bukan pembebasan dari neraka. Ya keringanan lumayan lah. Jadi jangan anggap keringanan ini sederhana dan sepele. Tetap syafaat keringanan hukuman ini sudah lumayan. Walaupun ya selumayan-lumayannya neraka ya tetap neraka kan gitu. Dan ada ceritanya neraka adem ayem, asam manis ya pastinya panas dan menyengsarakan dan menyedihkan. Saya rasa demikian. Nah teman-teman yang Allah muliakan, konkretnya bentuk keringanan yang akan Abu Talib dapatkan, sebagaimana Nabi SAW jelaskan, itu Abu Talib mendapatkan hukuman di emper nerakanya. Jadi kalau di pantai nerakanya, di pinggiran nerakanya. Dan itu kalau kena apinya di pinggiran itu bisa mendidih otaknya. Itu sudah bagian dari bentuk syafaat. Jadi ya masih lumayan sekali lagi. Tapi ya selumayan-lumayannya syafaat tersebut ya tetap aja di neraka. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini syafaat bagi Abu Talib. Maka jumhur ulama tetap menghukumi beliau sebagai orang kafir tetapi mendapatkan syafaat. Tentu hal ini berbeda dengan banyak ulama, terutama dari kalangan Syiah, bahwa Abu Talib itu masuk Islam. Mekanismenya setelah meninggal, Allah bangkitkan kembali Abu Talib, kemudian bersyahadat, kemudian meninggal lagi. Dan saya lacak ternyata itu tidak hanya disampaikan oleh orang-orang Syiah. Bahkan Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi yang berasal dari Banten, yang pernah menjadi ulama besar, yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram, itu punya fatwa yang sama. Bahwasanya Abu Talib ini mati, kemudian dihidupkan kembali, kemudian bersyahadat, kemudian meninggal. Sehingga Abu Talib dihukumi muslim. Wallahu a'lam. Hakikatnya kan wallahu a'lam. Tapi pendapat-pendapat itu ada. Cuman sekali lagi jumhur ulama menegaskan Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini menjadi poin tambahan saya rasa. Setiap kita punya peluang untuk mendapatkan syafaat. Setiap kita. Jika Abu Talib saja kemudian yang statusnya masih dalam keadaan kafir, ketika kontribusi untuk agama Islam itu cukup besar, cukup tinggi, dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hak bagi beliau untuk mendapatkan syafaat. Maka hal ini pun berlaku kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang lain. Konteksnya mungkin tidak kontribusinya, tetapi lebih kepada penekanan imannya.
Dalam banyak hadis Nabi SAW tegaskan selama umat manusia dalam kurung umatnya Nabi Muhammad SAW itu kemudian punya iman dalam hatinya sebesar zarrah, hatta sebesar zarrah imannya, maka manusia tersebut, umat tersebut layak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Padahal hanya bermodalkan iman saja. Itu pun hanya sebesar zarrah. Itu sudah mencukupi untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Hanya saja, bicara syafaatnya tidak langsung. Jadi ada durasi yang kemudian harus dijalani dulu. Ada satu momen yang harus dijalani dulu. Ada satu fase yang harus diselesaikan dulu. Jadi ini kan pertolongan Nabi untuk penghuni neraka yang masih punya iman. Berarti sebelum Nabi tolong, ya tetap masih berada dalam neraka. Semakin cepat ditolong, semakin sebentar di nerakanya. Nah kalau ditolongnya lama dan hitungannya kan 1 hari di akhirat senilai dengan 1000 tahun dunia. Jadi secepat-cepatnya di akhirat ya tetap lama dalam konteks kita lah sebagai manusia. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi memahami agama tidak harus kemudian histeris, tidak harus kemudian punya banyak rasa takut, tidak harus kemudian parno, tidak harus kemudian panik menghadapi agama, karena ternyata dalam banyak riwayat, dalam banyak tulisan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha baik dan Nabi SAW adalah makhluk yang tidak pernah melupakan umat. Maka bersyukurlah bagi mereka yang masih memegang teguh kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kalimat ini hilang dan jangan sampai kalimat ini kemudian tereduksi dengan kemusyrikan. Karena modalnya iman. Modalnya adalah la ilaha illallah. Maka ketika orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut sudah punya hak sebagai penghuni surga. Dosa-dosa yang dilakukan tetap harus diselesaikan. Tapi dengan modal iman, la ilaha illallah, orang tersebut berhak mendapatkan predikat penghuni surga. Jadi ini keuntungan dan kemuliaan Islam. Begitu mudahnya agama Islam kemudian diterima, dan begitu mudahnya agama Islam memberikan sebuah jaminan. Kalimat la ilaha illallah tidak tergantikan dengan apapun. Bahkan dalam hadis qudsi Nabi SAW sampaikan jika ada 2 bejana dan nanti di akhirat ada 2 bejana, ada timbangan kayak libra begitu, yang satu timbangan diisi dengan la ilaha illallah dan satu neracanya lagi diisi dengan dunia, diisi dengan segala macam, maka la ilaha illallah masih berat. Jadi jangan anggap enteng kalimat la ilaha illallah, jangan anggap remeh komitmen orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dosa, tetap diselesaikan. Prosedurnya demikian. Tapi la ilaha illallah yang ada dalam satu marinya, dalam hatinya, itu merupakan perkara yang sangat dahsyat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka betapa tepatnya Nabi SAW mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga iman, pentingnya menjaga Islam. Karena itu prioritas. Allah Azza. Baik teman-teman yang Allah muliakan, saya rasa kisaran tentang syafaat demikian. Kita lanjut ke Khadijah radhiyallahu anha. Nanti kalau ingin didiskusikan kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang syafaat. Intinya selama punya iman, dia punya hak untuk mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jalla, syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk ke momen meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang sosok Khadijah yang tidak pernah melakukan sesuatu yang bikin Nabi marah, tidak pernah melakukan sesuatu yang bikin Nabi gelisah. Jadi betul-betul Khadijah itu pelipur lara, penyejuk mata, pelipur lara, penenang jiwa. Jadi apa yang kemudian Khadijah berikan itu selalu pas dan selalu memuaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mungkin dan tidak bisa tergantikan oleh wanita yang lain. Kenapa? Karena keutamaan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Khadijah.
Teman-teman yang Allah muliakan, bahkan saya sering sampaikan, malaikat Jibril alaihi salam sedemikian antusias kepada Khadijah atas pengorbanannya, atas perjuangannya, atas jerih payahnya, atas segala duka lara yang menimpa Khadijah dalam rangka pengabdian kepada Nabi, dalam rangka pengabdian kepada agama Islam. Jibril alaihi salam memberikan antusiasnya, memberikan responnya, memberikan penghormatannya kepada seorang Khadijah. Dan jarang-jarang Jibril demikian. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jibril itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan informasi bahwa nanti sebentar lagi akan ada Khadijah, kata Jibril, membawa makanan, ada makanan daging, ada hidangan minuman, di situ ada makanan dan minuman, di situ pokoknya hidangan lah yang akan dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Jibril alaihi salam, jika kamu ketemu dengan Khadijah, nah, Jibril bicara kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad akan datang kepadamu Khadijah membawa hidangan makanan, dan jika kamu ketemu dengan Khadijah, kata Jibril alaihi salam, sampaikan kepadanya salam mir rabbiha, dari Tuhan. Jadi Khadijah mendapatkan pesan atau mendapatkan salam dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Jibril alaihi salam, wa minni, dan juga dari saya. Jadi apa namanya? Nggak mau ketinggalan. Ini ngasih salam sama wanita mulia bernama Khadijah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kehadiran Jibril itu menjadi tambahan sumbu, tambahan kayu bakar kecintaan Nabi Muhammad kepada Khadijah. Karena sampai sehebat itu seorang Khadijah hingga melahirkan salam dari Allah Azza wa Jalla dan salam dari seorang Jibril. Maka sang suami dalam hal ini Nabi Muhammad sedemikian bahagia, sedemikian hormat, sedemikian kagum sama Khadijah. Kenapa? Satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah Azza wa Jalla, Khadijah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini poin tentang keutamaan Khadijah. Di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa wanita yang mulia, yang terbaik dan termulia itu diantaranya adalah Maryam binti Imran. Di antaranya, Maryam binti Imran itu ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Itu wanita terbaik, wanita mulia. Bahasa Al-Quran itu wastofaki ala nisa'il alamin. Dan Allah telah memilihmu dari sekumpulan wanita. Semesta alam itu kamu yang paling terhormat. Itu kalimat Allah kepada Maryam binti Imran. Tapi oleh para ulama tafsir, kalimat wastofaki ala nisa'il alamin, Allah telah memilihmu di antara wanita-wanita seluruh alam, itu di zamannya saja. Di zamannya saja. Nanti zamannya Nabi Muhammad beda lagi judulnya. Jadi tiap zaman ada wanita terbaiknya. Nah, di zaman itu wanita terbaiknya adalah Maryam binti Imran atau ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Dan penjelasannya pernah saya sampaikan betapa beratnya menjadi seorang Maryam yang harus mengandung tanpa ada pasangan seorang suami. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khairun nisa'iha, sebaik-baik perempuan, itu yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau sendiri. Jadi ini lettingannya Khadijah seleting dengan Maryam binti Imran. Kalau Maryam binti Imran ibu dari seorang nabi, kalau Khadijah istri dari seorang nabi. Insyaallah. Tetap ya terhormatlah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan personalnya. Kalau di hadis Bukhari itu yang ini, hadis Bukhari dua nama, Maryam binti Imran, yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Nah, di riwayat Imam Ahmad itu ditambahkan personalnya, ditambahkan personnya. Selain Khadijah, juga selain Maryam, ada Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putri kandung beliau, putrinya paling bontot, paling akhir. Kemudian Asiyah binti Muzahim. Asiyah ini istrinya Fir'aun. Jadi ada Khadijah, ada Maryam, ada Fatimah, ada Asiyah binti Muzahim. Dan itu orang-orang yang perempuan-perempuan yang afdal nisa'i ahlal jannah. Jadi
wanita-wanita yang paling utama di tengah-tengah penduduk surga. Wah, Masya Allah. Jadi penduduk surga punya wanita-wanita terhormat di kalangan mereka. Sudah jadi penghuni surga saja sudah terhormat. Ini jadi wanita-wanita yang paling terhormat di kalangan penduduk surga. Padahal jadi penghuni surga saja sudah terhormat. Ini menjadi wanita paling terhormat di tengah penduduk surga. Ada 4 orang. Selain Khadijah, selain Maryam, tambahannya Fatimah, dan tambahannya Asiyah binti Muzahir. Saya garis bawahi, teman-teman. Khadijah dan Fatimah kan ibu dan anak. Ibu dan anak. Jadi kalau Maryam, ya Maryamnya saja yang disebut, tidak dengan ibunya, tidak dengan Hana, istri dari Imran, ya Hana ibunya Maryam. Hanya Maryam saja yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asiyah juga demikian, yang disebut ya hanya Asiyah saja, ibunya tidak disebut. Tapi kalau konteksnya Khadijah dan Fatimah, itu ibu dan anak disebut dua-duanya. Sebagai wanita yang paling terhormat, paling mulia di tengah-tengah penduduk surga. Nah, ini saya ingin gambarkan bahwa penyebutan Fatimah dalam hadis ini dalam rangka menegaskan tentang posisi Khadijah yang memang luar biasa. Jadi penyebutan Fatimah itu keutamaannya tetap milik Khadijah. Padahal yang disebut Fatimah. Tapi keutamaannya tetap milik Khadijah. Kenapa kok yang lebih utama tetap Khadijah? Karena Khadijah mampu melahirkan, mendidik, membina, mengawal seorang wanita sampai wanita ini menjadi wanita yang ternama di tengah-tengah penduduk surga. Dan ternamanya seorang Fatimah itu atas dasar usaha, bimbingan, kerja keras, pembinaan seorang Khadijah. Kenapa kok bisa demikian? Teman-teman yang Allah muliakan, saya pernah sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah jadi Rasul, sudah jadi Nabi, itu aktivitas dakwah menghabiskan waktunya. Maka Khadijah tampil sebagai backup, sebagai pihak yang membackup seluruh tugas-tugas Nabi di rumah, termasuk pendidikan kepada putri-putrinya. Itu Khadijah yang punya peranan. Secara teknis, Khadijah yang punya peranan. Secara konsepsi, Nabi yang punya konsep. Tapi teknisnya, pelaksananya tetap Khadijah. Itu sampai Fatimah jadi orang lah, katakan begitu. Kan tangan dinginnya seorang Khadijah. Maka ketika menyebut Fatimah sebagai wanita terhormat, wanita mulia, maka kemuliaan Fatimah adalah milik Khadijah pada akhirnya. Karena Khadijah lah yang memberikan fasilitas teknis ya di lapangan untuk membina seorang Fatimah, Masya Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan ini makanya tidak tergantikan. Allahu a'lam bishawab. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, hadis ini riwayat Imam Ahmad, hadis ini adalah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan. Nabi itu punya kebiasaan, beliau suka memuji Khadijah. Jadi kalau lagi ada momen happy yang diingat keluarga Khadijah, ada momen apa, cerita Khadijah. Pokoknya pengalaman paling berkesan dari episode ke episodenya, itu yang paling berkesan tentang Khadijah. Memorinya itu terekam jelas, terekam cukup kuat dalam ingatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau momen apa saja, ngobrol dengan istrinya yang lain, ngobrol dengan Aisyah, di antara topik pembicaraannya ya Khadijah. Ketika lagi senang, punya banyak makanan, yang diingat keluarganya Khadijah. Ketika masa-masa duka, yang diingat adalah pembelaan Khadijah. Pokoknya semua hal jadi Khadijah. Sampai pada suatu waktu, Pak, Aisyah itu kan terkenal sebagai istri Nabi yang paling pencemburu dibanding yang lain. Tentu ini bukan dalam rangka menggibah Pak Aisyah, Pak. Ini memang faktanya demikian. Dalam banyak hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu sekian dari sekian istri Nabi yang memang paling pencemburu. Dan orangnya termasuk yang responsif, yang selalu merespon apa saja. Itu Aisyah radhiyallahu anha karena memang cerdas. Jadi mungkin di antara ciri-ciri cerdas ya responsif. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa memuji-muji Khadijah, dipuji gitu. Sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu anha
agak cemburu, Pak. Faghirtu yauman, kata Khadijah, kata Aisyah itu faghirtu yauman. Saya cemburu ini. Saya cemburu melihat atau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-terusan muji Khadijah ya dalam hal ini. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini keceplosan lah karena saking cemburunya seorang Aisyah nggak bisa lagi nahan ewuh pakewuhnya gitu lah. Nggak bisa lagi nahan adab lah begitu. Akhirnya keluarlah kalimat kata Aisyah, ya Rasulullah, terlalu sering kau menyebut-nyebutnya. Udah keseringan Rasul nyebut-nyebut Khadijah, Khadijah lagi. Apa nggak ada yang lain? Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha dibumbuin Pak kalimat ini. Tadinya kan cuman mengungkapkan ekspresi cemburu saja. Rasul keseringan nyebut-nyebut Khadijah. Cuman diikutin sama kalimat-kalimat yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kan wanita sudah tua. Nah, ini satu, Pak. Ini menyinggung perasaan Nabi. Yang kedua, kalimat dari Aisyah, padahal Allah telah menggantikannya buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Ini dua kalimat yang bikin Nabi tidak menerima. Jadi jangan pernah ganggu-ganggu Khadijah di hati Nabi. Nyinggung dikit, lain lagi ceritanya. Ketika Aisyah merespon, karena responsif tadi merespon, Rasul keseringan yang ngomongin Khadijah, dari tadi Khadijah mulu, diterusin Pak kalimatnya. Biasa ini, sebenarnya itu aja sih, ekspresi cemburunya, cuma ditambahin. Dia kan udah tua Rasul. Kemudian Allah sudah ganti dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Kenapa masih disebut-sebut? Itulah kurang lebih. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi langsung nggak bisa nahan diri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik daripada Khadijah. Nggak ada. Ini kalimat pelan tapi dalam. Kata Aisyah, kan Allah sudah ganti dengan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Langsung dibalas, Pak. Langsung direspon oleh Nabi. Tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Allah tidak menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Nggak ada. Aisyah langsung diam. Dilanjutkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan posisi Khadijah. Kata Nabi, dia telah beriman kepadaku di saat orang-orang kafir kepadaku. Makanya tidak tergantikan. Dia membenarkan diriku dengan segala kenabianku, dengan segala apa yang aku sampaikan, dengan segala apa yang aku riwayatkan, aku sampaikan kepada umat, di tengah-tengah manusia yang mendustakan saya. Khadijah membenarkan saya, padahal manusia mendustakan saya. Dan ini tantangan besar. Harus membenarkan seseorang yang oleh sekampung dianggap berbohong. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia telah membantuku dengan hartanya sampai seluruh hartanya habis. Di saat orang-orang tidak mau bantu saya dengan harta, di saat orang-orang nahan hartanya dari saya, di saat orang-orang pelit sama saya, Khadijah mengeluarkan seluruh hartanya untuk membantu saya. Ini poin-poin yang menegaskan posisi Khadijah. Sampai terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya tidak punya keturunan dari wanita-wanita yang lain kecuali Khadijah. Finish. Dan kalimat-kalimat ini telak bagi Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah nanti kan dinikahi di 3 tahun terakhir sebelum hijrah ke kota Madinah. Itu suasana sudah mulai agak stabil lah, karena pemboikotan sudah lewat, dakwah awal-awal jahriyah sudah lewat, intimidasi, diskriminasi sudah ya terlewati lah begitu. Kan itu yang menjalaninya itu Nabi dengan Khadijah saat itu. Diboikot, diintimidasi, dianiaya dan segala macam. Dan ini semua disampaikan oleh Nabi untuk menegaskan posisi Khadijah kepada Aisyah. Dia membenarkanku di saat orang lain kafir kepadaku. Dia beriman kepadaku di saat orang lain kafir kepadaku. Dia membenarkanku di saat orang lain mendustakanku. Dia memberikan hartanya kepadaku di saat orang lain menahan hartanya kepadaku. Dan dia memberikan aku keturunan. 4 hal ini tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Ini kesimpulannya nih bahwa ada 4 item atau 5 item ditambahkan itu. Pertama, kaitan dengan iman, keimanan yang kokoh. Faqad amanat bi id kafarobin nas. Bahwa Khadijah radhiyallahu anha tetap beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tengah orang-orang yang mulai kafir kepada Nabi, ya, sampai selesai. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam redaksi yang lain riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, posisi Khadijah sekali lagi tidak tergantikan. Ini tempatnya spesial di hati Nabi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah pemboikotan berakhir, kemarin sudah berakhir. Ini kalau dalam kisah Nabi Yusuf itu sudah bahagia, harusnya kan terus bahagia. Ternyata setelah pemboikotan prihatin, kebahagiaan, dibebaskan dari pemboikotan, Nabi mengalami kesedihan lagi. Jadi sedih, bahagia, sedih lagi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kesedihan berikutnya adalah setelah dibebaskan dari pembatalan pemboikotan oleh 5 orang itu pejuang HAM, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam harus menyaksikan kondisi kesehatan Khadijah yang semakin hari semakin memburuk. Kondisinya semakin memburuk. Sudah sering sakit-sakitan, tidak lagi biasa normal, tidak seperti biasanya lah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya sakitnya Khadijah radhiyallahu anha semakin parah. Dan ini belum selesai kesedihan kehilangan Abu Thalib, belum berakhir dukanya ketika kehilangan Abu Thalib. Sekarang harus menyaksikan sang istri mengalami kondisi sakit yang semakin hari semakin parah. Dan ditambah lagi, teman-teman, banyaknya godaan Quraisy atau tantangan Quraisy atau intimidasi dari orang-orang Quraisy yang semakin berani. Ini sudah jatuh tertimpa tangga. Kehilangan paman itu membuat orang-orang Quraisy makin berani. Kehilangan istri itu makin ngedrop posisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya pakai tanda petik, Pak, ngedrop. Sebagai seorang manusia biasa, Nabi mengalami pukulan yang sangat berat, pukulan yang bertubi-tubi yang beliau alami dalam menjalani kehidupan sebagai seorang rasul. Di satu sisi, beliau sudah terbebas daripada pemboikotan, bahagia tentu hati beliau, tapi harus kehilangan sang paman bernama Abu Thalib, padahal beliaulah yang selama ini menjadi backingan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menjadi pembela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak kunjung di situ, bahkan sekarang beliau menghadapi kondisi di mana sang istri semakin hari semakin parah sakitnya. Ini kayak bisa dibayangkan, Pak, bagaimana Nabi saat itu terpukul, sangat terpukul, Pak. Tantangan makin dahsyat. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Manalat minni Quraisyun syai'an." Kata Nabi, tidak pernah gangguan Quraisy itu lebih aku benci, lebih aku tidak sukai, kecuali hatta mata Abu Thalib, kecuali setelah meninggalnya Abu Thalib. Wah, itu dahsyat betul Nabi. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi yang backing, yang backup, kemudian serangan makin dahsyat, cas dorongan makin melemah, dan itu betul-betul menjadi pukulan telak bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di tengah ujian yang semakin berat, 2 orang pendukung pembela Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wafat. Sekarang tidak ada lagi peripu lara dalam rumah tangga. Hampalah sebagai seorang laki-laki Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, silakan teman-teman bayangkan betapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat itu betul-betul kondisi psikologisnya terganggu. Saat itu sudah kehilangan paman, kehilangan istri, tantangan makin dahsyat, ekonomi belum pulih karena 3 tahun diboikot, kondisinya kayaknya roman-romannya nggak ada celah untuk melakukan perubahan, perombakan, perbaikan. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya ini ada
eh, cerita ini, Pak. Saya baca dalam kitab Al-Busra. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Busra yang ditulis oleh Sayyid Alwi Al-Maliki. Saya pernah sampaikan juga barangkali. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sang istri semakin parah sakitnya, ketika agak mendingan, Khadijah radhiyallahu anha, itu jadi momen penting bagi Nabi untuk berakrab-akrab, bermanja-manja, berinteraksi. Gitu. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tiduran di pangkuannya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di tengah sakitnya Khadijah, walaupun sudah agak mendingan saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di pangkuannya Khadijah radhiyallahu anha dan biasa tiduran. Seketika Nabi bangun Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pipi beliau itu kena tetesan air. Nabi bangun Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaget tentunya karena dari tidurnya beliau terbangunkan oleh tetesan air di pipi beliau. Nabi langsung bertanya, merespon, wahai Khadijah, apakah engkau menangis? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Khadijah masih diam. Khadijah tidak berani menampakkan kesedihannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ada apa gerangan wahai Khadijah? Jadi tidak usah menunggu jawaban sebetulnya. Karena romannya sudah kelihatan sedih, yang nggak usah ditanya, harus ngomong Khadijah. Kata Nabi, ada apa gerangan wahai Khadijah? Apakah engkau menyesali apa yang sudah terjadi? Apakah engkau menyesal hartamu habis? Apakah engkau menyesal harkat, derajat, martabat kita dihinakan, direndahkan? Padahal kita dulu itu dihormati, disegani. Sekarang orang tidak memandang kita lagi sebagai orang-orang terhormat. Apakah engkau menyesal wahai Khadijah? Sudah kehilangan harta, kehilangan kehormatan. Khadijah baru bicara, kata Khadijah, ya Rasulullah, harta yang aku serahkan, aku korbankan, tidak pernah menjadi hal yang aku pikirkan. Pun demikian dengan kehormatan, sama sekali tidak terpikir sama kali tentang kehormatan. Tidak ada masalah itu. Nggak jadi masalah. Hilang harta, hilang kehormatan, tidak ada masalah. Bukan masalahnya karena itu saya nangis, wahai Rasulullah. Saya lagi membayangkan, kata Khadijah radhiyallahu anha, bahwa perjalanan dakwah ini masih panjang ya Rasul. Ini visi seorang istri, visi seorang Khadijah. Khadijah punya visi, punya pandangan bahwa dakwah ini masih lama, masih berproses. Sedangkan visi Khadijah sudah mulai sakit-sakitan. Kata Khadijah kepada Nabi, ya Rasulullah, perjalanan dakwah antum ini masih panjang. Sedangkan harta saya sudah habis. Harta saya sudah habis. Sedangkan dakwah masih panjang. Belum lagi fisik saya sudah semakin lemah ya Rasulullah. Sekali lagi, dakwah antum masih panjang. Tapi saya tidak lagi bisa memberikan kontribusi buat antum. Harta sudah habis, fisik sakit-sakitan. Apalagi yang bisa saya berikan untuk dakwah ini ya Rasulullah. Itu tangisan Khadijah. Tangisan bukan karena kehilangan harta, bukan karena kehilangan kehormatan, tapi tangisan gara-gara tidak lagi bisa memberikan kontribusi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tangisan Khadijah. Sampai akhirnya kata Khadijah radhiyallahu anha, dan itu membuat Nabi terdiam, karena Nabi juga mengalami kondisi yang sama. Harta sudah habis, bagaimana backup dakwah ini berjalan? Kehormatan tidak lagi diberikan oleh orang-orang Quraisy. Tantangan orang Quraisy makin dahsyat, makin berani, karena nggak ada lagi Abu Thalib. Sedangkan dakwah masih panjang. Ini kalau ibarat Nabi Musa, depan lautan, belakang Firaun. Bingung, Pak. Gimana cara nyebrang lautan? Ngelawan Firaun juga percuma, sudah kekuatan besar. Nabi diem. Ketika kata Khadijah, ya Rasulullah, saya tidak nangis masalah itu. Dakwah itu masih panjang ini. Harta saya sudah habis, fisik saya sudah sakit-sakitan. Terus bagaimana nanti antum bisa berdakwah? Nabi diam, Mbak. Nabi diam. Khadijah juga dia hening. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, sampai akhirnya kata Khadijah, wahai Rasulullah, jika saya mati nanti,
kamu ingin mati. Kata Khadijah, ya Rasul, jika saya mati nanti, dan dakwah antum tentunya masih jauh, masih panjang, sampai suatu momen antum harus melewati atau menyeberangi sungai. Antum harus berdakwah dan harus menyeberangi sungai, kata Khadijah. Dan antum tidak bisa mencari kayu untuk bisa melakukan untuk bisa menyeberang dari ke sungai. Antum kesulitan mencari kayu, mencari jembatan untuk bisa menyeberangi sungai, kata Khadijah. Maka kata Khadijah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau antum kesulitan menyeberang sungai untuk melanjutkan agenda dakwah, untuk meneruskan agenda dakwah, sedangkan tidak ada alat yang bisa digunakan untuk menyeberangi sungai, maka silakan gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya, dan jadikan itu sebagai jembatan agar dakwahmu tetap berjalan. Teman-teman yang Allah muliakan, ungkapan ini tentu bukan ungkapan yang sebenarnya. Ini ungkapan hiperbolis. Sama seperti aku mencintaimu, jangankan lautan, gunung kuseberangi, lautan kuseberangi, gunung kudaki. Itu kan hiperbolis. Intinya bahwa kalau saya masih punya sesuatu untuk kontribusi terhadap dakwah, pakai Rasulullah. Gunakan itu. Kalau ternyata saya masih bisa, saya akan berikan. Kalau misalkan cuma sisa tulang-tulang saya pakai. Supaya itu menjadi kontribusi untuk dakwah. Teman-teman yang Allah muliakan, saya ingat betul ada kisah dalam kitab Hilyatul Auliya, karangan Syekh Abu Nuaim rahimahullahu ta'ala. Itu ada seorang nenek-nenek, ini kisahnya mirip-mirip. Dan saya rasa gurunya seorang Khadijah bisa melahirkan generasi yang kamisli Khadijah, yang seupama dengan Khadijah. Ini dalam perang Ma'rakah Qadisiyah, loncat sedikit. Ada perang Ma'rakah Qadisiyah namanya. Kemarin juga tempat saya bahas, cuman tidak detail ya. Di Ma'rakah Qadisiyah ini kan pemimpinnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu yang menjadi panglima yang jadi khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menyiapkan pasukan, itu lagi mengumpulkan logistik untuk perang. Ini biasa, kalau mau perang itu kan ngumpulin logistik. Sama kayak Nabi ketika mau perang Tabuk itu ngumpulin logistik. Padahal di tengah paceklik harus ngumpulin logistik. Sampai ada rombongan mau ikut perang tapi tidak punya bekal. Dalam perang Tabuk itu sampai nangis mereka pengen ikut perang tapi nggak punya bekal, nggak punya kendaraan, nggak punya alat. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang mengumpulkan logistik untuk perang Ma'rakah Qadisiyah ini, ada nenek-nenek saat itu tuh. Dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan cukup detail ya. Kata Syekh Abu Nuaim rahimahullahu ta'ala, Ja'at imra'ah ajuzah miskinah. Ja'at imra'ah ajuzah miskinah. Datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas seorang perempuan yang ajuzah, sudah tua, sudah sepuh. Miskinah, miskin pula. Sudah sepuh, miskin pula. Wanita ini datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bawa bungkusan, bawa tentengan. Ketika Sa'ad membuka donasi untuk logistik perang, datanglah wanita tua ini, ajuzah, wanita tua, miskinah, miskin papa, membawa tentengan. Nyampe Pak di Khadijah, di Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kata wanita tua ini, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, wallahi inni la amliku syai'an. Wahai Sa'ad, demi Allah, saya tidak punya apa-apa di rumah. Ila hadza, kecuali ini. Bungkusannya diserahkan, Pak. Dibuka oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bungkusan tersebut. Ternyata isinya 2 kepang rambut. Jadi nenek ini punya rambut yang panjang, itu dibikin kepang. Nanti penjelasan fikihnya wallahu a'lam. Yang jelas kisahnya ada dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Syekh Abu Nuaim rahimahullahu taala. Jadi si rambut ini dikepang dan dipotong akhirnya. Dibuka oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, apaan nih? Kata Sa'ad, mahaza ya ummi. Wahai ibu, apa ini? Maka dijawab oleh si nenek ini, wahai Sa'ad, tadi kan saya sudah bilang, saya nggak punya apa-apa di rumah kecuali ini. Kata, iya betul, ini buat apa? Tolong ikatkan tali ini, tali kepang rambut ini,
di pelana kudamu. Kan kalau pelana kuda kan suka diikat supaya nggak geser kanan geser kiri, itu harus diikat. Kata si nenek ini, tolong ikatkan rambut ini di pelana kuda. Saat masih berpikir, ikatkan di pelana kuda. Si nenek ini melanjutkan kalimat, demi Allah wahai Sa'ad, andai saya mati dan ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah bertanya, apa kontribusimu wahai nenek terhadap Islam? Maka saya bisa dengan bangga menjawab, saya telah serahkan 2 kepang rambut saya untuk Sa'ad. Kontribusi itu yang akan aku sampaikan di hadapan Allah. Itu kata si nenek. Si Sa'ad dengerin. Si Sa'ad bin Abi Waqqas dengerin. Kata Sa'ad, baik deh. Saya pakai nih 2 kepang rambut. Menghargai si nenek. Dipakai itu 2 kepang rambut di pelana kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan itu bicara kontribusi. Jadi tangisan Khadijah bukan tangisan kehilangan harta, kehilangan kehormatan, kemuliaan di tengah-tengah bangsa Arab. Bukan itu yang menjadi poinnya. Justru karena tidak ada lagi yang bisa diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan guru seperti itu melahirkan murid-murid yang sama kualitasnya. Sahabat itu punya kualitas yang sama seperti para gurunya. Seperti Khadijah, seperti Nabi itu, Masya Allah, murid-muridnya tuh. Jadi mereka akan terluka manakala tidak bisa memberikan kontribusi untuk Islam. Mereka terluka. Makanya ungkapan kayak tadi. Wallahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya ada tambahan teman-teman ketika Khadijah radhiyallahu anha, ini dalam kitab Al-Busra disebutkan Khadijah ini tidak pernah minta apapun dari Nabi SAW, tidak pernah menuntut apapun dari Nabi. Apa yang Nabi berikan itu dikelola oleh Khadijah. Apa yang Nabi berikan dinikmati oleh Khadijah. Apa yang Nabi berikan, ridho seorang Khadijah mendapatkan pemberian itu dari Nabi SAW. Tidak pernah ada tuntutan, tidak pernah ada keluhan, tidak pernah ada protes. Itu fakta sejarah demikian. Gak ada ceritanya Khadijah protes masalah penghasilannya Nabi SAW. Teman-teman yang Allah muliakan, saking sungkannya Khadijah untuk meminta kepada Nabi SAW, karena 25 tahun rumah tangga beliau, Khadijah tidak pernah punya tuntutan satupun kepada Nabi. Sampai ketika menjelang wafatnya, Khadijah ngobrol dengan putrinya bernama Fatimah. Kalau Fatimah kan karena anak bungsu, jadi lebih berani kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sering minta. Kan pernah Fatimah minta giringan kedelai, tapi Nabi nggak ngasih. Itu di antara permintaan Fatimah, karena memang lebih berani lah dibanding yang lain. Fatimah lebih berani untuk meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Tapi ibunya malah yang bernama Khadijah tidak berani, karena memang seumur umur nggak pernah punya tuntutan sama sekali kepada Nabi. Sampai satu saat ketika menjelang wafatnya, kata Khadijah memanggil Fatimah, wahai Fatimah, sini. Bisa nggak minta tolong? Kata Khadijah. Kata Fatimah, tolong apa Umi? Tolong mintakan sorban abim buat Umi. Kata Fatimah, buat apa Umi? Buat kain kafan Umi. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, ini permintaan Khadijah tidak banyak. Cuman minta sorban harus melalui Fatimah. Rasa malu seorang Khadijah jadi apa? Tidak berani minta. Dan memang konsepnya
memberikan memberikan kontribusi untuk Nabi. Apapun yang diberikan oleh Nabi diterima. Ridho sama sekali. Tidak ada penolakan, tidak ada tuntutan. Segitunya seorang Khadijah. Jadi wajar kalau posisi Khadijah tidak tergantikan. Dan Nabi tahu itu, Nabi tahu bahwa Khadijah minta sorban. Nabi tahu. Kan Nabi yang jadi sedih Pak sebenarnya. Nabi yang jadi sedih kenapa? Karena kok sampai minta sorban gitu, untuk kain kafan. Dan itu dihibur oleh malaikat Jibril nantinya. Jibril alaihi salam datang, walaupun dalam banyak riwayat, dalam banyak pendapat ulama, hadis ini didhaifkan ya. Jadi Nabi SAW didatangi malaikat Jibril membawa 3 kain kafan, membawa 5 kain kafan. Ini tidak masuk riwayat, tidak masuk riwayat. Kata Jibril, kata Nabi Allah Muhammad, wahai Jibril, apa yang kamu bawa? Kata Jibril, ini kain kafan. Buat siapa kain kafan itu? 1 untukmu, 1 untuk Khadijah, 1 untuk Fatimah, 1 untuk Hasan, 1 lagi untuk Husain. Totalnya 5. Itu diantara penjelasan hadis terkait dengan kain kafan yang akan digunakan oleh Khadijah. Baik teman-teman, ya Allah muliakan, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, tidak ada lagi orang yang disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak ada lagi pelipur lara. Saat tantangan dakwah menghadang Nabi SAW, betul-betul terasa hampanya, terasa sedihnya. Karena siapa yang bisa menghibur Nabi? Siapa yang bisa mengobati Nabi? Siapa yang bisa mengobati perasaan Nabi? Sebagai manusia, Bapak bayangkan ketika Nabi dakwah, itu bukan dihormati oleh audiensnya, bukan dihormati oleh jamaahnya, justru dihina, dicemooh, disindir, dikata-katain, dicela. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang melakukan kontak fisik dengan Nabi, entah itu didorong, entah itu dilempar, entah itu dilempar kotoran unta, dan macam-macam lainnya. Dan itu harus Nabi alami, bahkan lebih parah dialami oleh Nabi ketika Abu Thalib sudah meninggal, terlebih lagi ketika Khadijah sudah wafat. Seorang suami kehilangan istri yang sangat dicintai, di mana tantangan dakwah makin dahsyat, wah itu luar biasa. Itu bagaimana? Maka kalau dibikin praktis, Pak, sudah harta habis, gitu. Para pendukung setia telah meninggal, gangguan makin dahsyat, umat Islam makin terpojok, tidak ada celah untuk melanjutkan dakwah. Karena orang Makkah sedemikian benci sama Nabi Muhammad SAW gara-gara ajaran Islam. Maka bagaimana solusinya? Di depan lautan, di belakang Fir'aun, dalam konteks Nabi Musa alaihi salam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan Nabi Muhammad harus berubah. Nabi Muhammad SAW harus mendapatkan motivasi yang besar. Nabi Muhammad harus mendapatkan dorongan yang tidak biasanya. Tidak biasa. Dorongan ini benar-benar harus extraordinary dorongannya. Motivasinya itu harus extraordinary, harus benar-benar wah. Karena kalau cuman biasa saja ya biasa saja. Ini harus wah, dorongannya harus kuat, motivasinya harus kuat sampai betul-betul kemudian mendapatkan tambahan energi, mendapatkan energi kembali, mendapatkan pencerahan kembali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, seperti apa bantuan dari Allah Azza wa Jalla, seperti apa dorongan motivasi dari Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara mengupgrade kondisi Nabi yang sedang terpuruk dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya ketidaksesuaian dengan ekspektasi Nabi SAW, maka perlu ada momen untuk mengembalikan energi yang telah mulai berkurang. Seperti apa ya, kita bahas mungkin di materi berikutnya, insya Allah. Allahu a'lam. Syukron, jazakumullah khair, Ustadz, atas pemaparan mengenai Khadijah. Cukup ini Ustadz ya, cukup luar biasa sekali kalau kita mendengar perjuangan
kalau kita mendengar, apa namanya, jika kita, korelasikan kondisi sekarang gitu, itu sangat sangat, luar biasa. Susah untuk menceritakannya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Oke. Mas Rizky. Iya, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz Daniel. Mudah-mudahan nggak Waalaikumsalam. bosan ya kalau saya nanya mulu ya. Karena memang Allah silahkan. ketertarikan tuh ngikutin sirah gitu. Ya bahasanya belajar dari sejarah. Em, Tadi kita simak itu dukanya yang ya bahasanya merinding gitulah. Itu yang dialami Nabi dengan segala keterbatasannya, di boykot, lalu nggak berapa lama Abu Thalib meninggal, berapa lama istri kita meninggal, dan dari tadi saudaranya cerita bagaimana kondisi Nabi. Cuma saya juga mau tahu, Ustaz, bagaimana dengan kondisi umat saat itu? Kalau kondisi Nabi aja sebegitu sedihnya gitu, bagaimana kondisi umat gitu? Apakah ada sesuatu yang mereka lakukan untuk menghibur Nabi atau apa gitu, Ustaz? Seperti itu. Jazakallah. Baik, terima kasih. Teman-teman yang Allah muliakan, memang saat itu lagi serba sulit. Serba sulit. Sampai kan nanti Nabi mencari peruntungan, bahasanya itu peruntungan. Nabi itu sampai mencari peruntungan keluar kota Mekah. Bisa dibayangkan, saking Mekah tidak lagi kondusif. Mekah tidak lagi recommended. Mekah tidak lagi nyaman bagi Islam. Sampai Nabi harus mencari peruntungan ke Taif. Cuman sayangnya, Pak, memang harus demikian ya peristiwanya gitu. Ini sebelum Mi'raj, sebelum Isra dan Mi'raj, di Taif pun Nabi mendapatkan luka yang mendalam. Sampai nanti ada momen doa, dan doa ini diabadikan oleh para ulama sejarah. Doa di sebuah kebun adas namanya, dan itu menjadi doa yang fenomenal. Sehingga nanti kita mengambil ibarat pada doanya Nabi. Itu sudah doa pasrah, Pak. Udahlah, terserah Allah deh. Mau diapain, terserah Allah deh. Mau diapain, mau gimana, terserah Allah deh, digimanain. Itu sampai di titik itu, Pak. Di titik di mana Nabi tidak lagi berpikir tentang bagaimana, seperti apa, harus kemana. Pokoknya udah terserah Allah aja. Tapi ini keajaibannya, teman-teman. Ketika Nabi sudah kesulitan di mana-mana, tidak hanya Nabi tentunya, seluruh kaum muslimin serba sulit, Pak. Karena kalau Nabi bisa dibela oleh orang-orang muslim di kota Makkah, nggak harus ada cerita ke Taif. Nabi pergi ke Taif sebagai bukti bahwa kota Mekah betul-betul sudah tidak kondusif. Pergi ke Taif pun nggak rombongan, cuman berdua. Nabi dengan Zaid bin Harithah. Dan itu pun mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Kalau bahasa praktisnya gini, Pak. Ini dalam rangka betul-betul memastikan bahwa Nabi Muhammad SAW memang emas. Gitu. Untuk memastikan emasnya Nabi Muhammad. Sampai pada titik terserah Allah deh. Ketika kalimat terserah Allah deh itu keluar dari Nabi SAW, bahasa saya itu terserah Allah. Nanti bahasa hadisnya di pertemuan berikutnya. Keluar kalimat terserah Allah deh gitu. Maka pertolongan demi pertolongan Allah berikan. 1, 2, 3, 4. Kebahagiaan demi kebahagiaan Allah berikan. Itu nanti titik itu, Pak. Maka kalau saya simpulkan nanti quote-nya, ketika kesabaran telah dilakukan secara sempurna, kepasrahan kepada ketentuan Allah telah diberikan secara total oleh seorang hamba, maka saat itulah pertolongan menjadi hak baginya. Kalau sabarnya sempurna, pasrahnya total, maka saat itulah pertolongan Allah berhak Allah berikan kepadanya. Nyari itu tuh, Pak. Nyari itu. Dan Nabi betul-betul harus sampai pada level terserah Allah deh. Kaum muslimin nggak bisa gerak. Kayak embargonya secara politik resminya itu sudah dicabut kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi perlakuan orang-orang Quraisy sama Nabi aja makin berani, apalagi sama anggota kabilah yang lain kayak kaliber Abu Bakar. Nanti Pak ada riwayat Abu Bakar saja Pak saking tidak bisa untuk menolong Nabi, saking tidak bisa melaksanakan Islam,
itu memilih akan pindah ke Habsyah. Nanti di pertemuan berikutnya kita ketemu riwayat tentang Abu Bakar saja ingin meninggalkan kota Mekah, saking nggak bisa gerak. Bisa kayak kebayangkan, orang Islamnya ada, tapi nggak berdaya. Nabi ada, tapi tidak punya kekuatan lagi. Dan kondisi itu bikin stuck kemana-mana. Kalau udah macet udah stuck. Udah kehujanan, udah macet total, stuck, pakai motor pula, nggak apa jas hujan, selesai sudah. Stuck gitu. Sampai akhirnya Nabi SAW harus mencari sekali lagi peruntungan bahasanya ke Taif. Kenapa harus pergi ke Taif? Saking tidak kondusifnya kota Mekah saat itu. Makanya nanti suka dihubung-hubungkan, Pak. Kenapa ada hijrah? Hijrah itu terjadi karena sudah ada tantangan, cobaan, ujian, diskriminasi dari orang-orang Quraisy. Padahal itu bukan alasan hijrah, Pak. Itu bukan alasan hijrah. Itu keadaan Mekah. Saat itu memang begitu, tapi itu bukan alasan hijrah. Bukan. Nanti ada alasan hijrah. Ketika kita bahas hijrah, Pak. Sebenarnya alasan hijrah apa sih? Gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi saat itu kaum muslimin tidak bisa bergerak. Seorang Abu Bakar pun, Mbak, itu memilih hijrah ke Habsyah. Saking tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebagian kaum muslimin, bahkan ratusan itu, tinggalnya di Habsyah. Ja'far bin Abi Thalib di Habsyah. Kemudian Ummu Salamah di Habsyah. Abi Salamah di Habsyah. Itu banyak mayoritas kaum muslimin Mekah tetap tinggal di kota Habsyah. Sampai nanti pasca perang Khaybar baru bisa ke kota Madinah. Jadi selama belasan tahun dia tinggalnya di kota Habsyah. Jadi sudah sedikit kaum muslimin karena sebagian hijrah ke Habsyah tidak bisa berbuat apa-apa, Mekah tidak kondusif, mereka akhirnya berniat pergi. Termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar pergi ke Habsyah, tapi nanti dilarang oleh koleganya, Pak. Tapi bukan muslim yang larang, nanti koleganya melarang, ngapain pindah, ngapain hijrah, tetap tinggal di sini, saya jamin itu nanti di peristiwa lanjutnya insya Allah. Jadi kembali ke pertanyaan, memang tidak ada yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin saat itu. Betul-betul stuck. Betul-betul stuck. Sama kayak orang-orang Iran di embargo, Pak. Orang-orang di embargo oleh Amerika saat itu, orang Islam nggak ada yang berdaya. Afghanistan di embargo, Irak di embargo, nggak ada orang Islam yang bisa melakukan deal-dealan, bergaining dengan dunia itu nggak ada. Padahal Irak saat itu babak belur itu, sampai kota-kota yang penting di Irak, kota-kota bersejarah di Irak hancur gara-gara perang zamannya Pak George Bush. Dan itu tidak ada gerakan kaum muslimin yang bisa membackup, menolong Irak. Walaupun ada 1-2, tapi kan lebih parsial, Pak. Sudah parsial, tidak ngena, tidak tepat sasaran. Gitu. Pada akhirnya ya harus menelan kenyataan bahwa kota Irak, Baghdad, negara Irak sebagai kota 1001 cerita, itu 1001 malam, itu harus porak-poranda oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nyari senjata massal nggak ketemu. Rusak iya. Siapa yang tanggung jawab? Udah rusak begini siapa? Saya lihat Saddam Hussein digantung, sedih Pak saya itu. Saddam Hussein, bagaimanapun juga dia punya jasa ya dalam mengembangkan dakwah Islam di kota Irak, di negara Irak. Digantung, Masya Allah itu. Nah, ala kulli hal. Kondisi ketidakberdayaan kaum muslimin saat itu ya kurang lebih kayak gini lah, Pak. Kita ini ada, banyak, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Apa yang kita bisa lakukan? Penghina Nabi aja lolos? Apa yang bisa dilakukan? Sesulit itulah kemudian gerakan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesulitan mereka bukan karena ketakutan mereka, Pak. Karena memang resikonya mati. Bukan takut mati, karena memang resikonya mati. Kalau kita kan mengkhawatirkan di penjara, kan baru kekhawatiran. Belum tentu di penjara. Kekhawatiran dibunuh. Belum tentu dibunuh, kekhawatiran. Tapi kalau orang-orang Muslim zaman Nabi, itu betul-betul tantangannya mati. Bukan khawatir akan dibunuh, betulan bakal dibunuh kalau kemudian tetap melakukan perlawanan terhadap orang-orang Quraisy demi membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya muncul kasus kayak Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bukan tidak beriman, itu beriman kepada Allah. Tapi karena tantangannya mati, depan kematian, kalau nggak murtad mati, kalau murtad selamat, ya pilihannya ya pura-pura murtad. Sesulit itu, Pak. Jadi kondisi stuck, sulit, ya pokoknya depan lautan, belakang Firaun.
Gambarannya Ustaz. Pokoknya udah kaum muslimin itu udah depan lautan, belakang Firaun, nyebrang mati, lawan Firaun mati, itu pilihannya begitulah. Makanya ini menunggu keajaiban, menunggu kekuatan, menunggu energi, menunggu spirit yang baru. Nah, bagaimana mendapatkan spiritnya di tengah kondisi yang sudah mulai stuck, nggak gerak, mandek, apa namanya, buntu, nggak bisa gerak ngapa-ngapain. Ada orang Islamnya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti bagaimana solusinya, ya nanti insya Allah ya. Kita lanjut, mudah-mudahan tanya umur. Allah a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz Daniel. Syukran Ustadz atas pencerahannya. Saya mau bertanya nih Ustadz terkait Baik. ada dua nih Ustadz, mohon penjelasan mengenai apa namanya tadi hadis atau apa yang Malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah kepada Khadijah melalui Ya, hadis. hadis itu seperti itu. Karena kalau kita berpikiran kan agak unik juga Ustaz ya, Allah yang memberikan menyampaikan kepada makhluknya gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian ya kalau kita lihat dalam perjalanan mendampingi Rasulullah, satu hal yang pasti adalah kesabaran Khadijah ya Ustaz ya, karena selain mendampingi Rasulullah dalam berdakwah di dalam kehidupan sebagai ibu, banyak sekali menurut saya kesedihan-kesedihan yang diperolehnya dan di mana hal itu jauh tidak seperti orang-orang normal yang lainnya. Dalam artian Rasulullah kan sangat banyak sekali cobaan, yaitu anak-anaknya yang laki-laki baru umur berapa meninggal gitu Ustaz. Ya karena kebayang sama saya mungkin kalau tidak cukup kesabaran, ridho, ikhlas terhadap hal itu kan muncul suatu pemberontakan. Padahal kan Rasul adalah orang terdekat Allah gitu. Kenapa tidak meminta agar kita diberikan anak laki-laki yang dimana kan itu suatu hal yang wajar bagi seorang ibu. Seperti apa sih Ustadz ininya? Saya juga bingung juga situasinya atau sirah-sirah seperti apa yang terjadi Ustadz. Baik. Ini pertama kait dengan salam. Jadi ini kan otoritas Allah Azza wa Jalla. Dan tidak hanya untuk Khadijah, kalau konteksnya keselamatan ya, tapi tidak langsung. Kalau Jibril kepada Khadijah kan menitipkan kepada Nabi Muhammad, karena hanya Nabi Muhammad yang bisa menerima wahyu, bukan Khadijah. Jadi harus melalui perantaraan Nabi Muhammad. Jadi ini ada bukan Nabi, tapi dia mendapatkan salam, penghormatan dari Allah sedemikian rupa. Padahal bukan Nabi, kan Khadijah bukan Nabi. Karena dalam banyak riwayat tidak ada Nabi perempuan. Itu banyak riwayat yang menyebutkan tidak ada Nabi dari kalangan perempuan. Ini bukan diskriminasi terhadap perempuan, ini memang begitu kaidahnya. Jadi tidak ada Nabi dari perempuan. Maka nanti yang mendapatkan risalah ya tetap Nabi Muhammadnya. Yang mendapatkan informasi tetap Nabi Muhammadnya. Tapi objek yang dibahas Khadijah. Ini bukan Nabi, bukan orang yang punya predikat Rasul, punya predikat Nabi, tapi punya keutamaan ya seperti seorang Nabi. Jadi mendapatkan salam dari Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya Allah akan memberikan salam itu kepada para Nabi. Kalau kita pakai ayat misalkan itu di surat Al-Anbiya ketika Allah berfirman tentang api, ketika membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kata Allah Azza wa Jalla, ya naru kuni bardau wassalama. Salam itu tetap diberikan oleh Allah kepada para nabi. Salam itu artinya keselamatan. Kemudian di surat Maryam ayat 12 sampai 15 itu tentang Nabi Yahya alaihi salam. Jadi Yahya itu kan digambarkan oleh surat Maryam ayat 12 Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Sampai di ujung ayatnya di ayat 15 itu wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma yub'atsu hayya. Itu ungkapan Allah kepada Nabi
Yahya. Tapi kan nabi. Kemudian di surat Maryam ayat 31, 32, 33, itu pun ada kalimat salam untuk Nabi Isa alaihi salam. Jadi biasa Allah Azza wa Jalla memberikan salam kepada para nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan jelas yusholluna 'alan nabi, Pak, tidak hanya sekedar salam tapi bersolawat. Sampai Allah perintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi tetap diberikan salam. Itu rata-rata para nabi. Jadi Allah Azza wa Jalla terbiasa, dan itu menjadi otoritas Allah memberikan salam kepada makhluk-makhluknya. Cuman memang rata-rata adalah para nabi. Kenapa? Kualitas para nabi memang berhak mendapatkan itu. Berhak mendapatkan itu. Nah, ketika ada orang bukan nabi, dia tidak mendapatkan wahyu seperti nabi, tidak punya predikat nabi, predikat rasul, tapi mendapatkan salam. Kan luar biasa. Dan itu menjadi otoritas Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah bangga betul dengan hambanya yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha sebagai ummul mukminin, makanya disebut dengan Khadijatul Kubro, karena ya kubro itu kan agung, mulia, terhormat, besar. Jadi memang tempatnya lah ketika mendapatkan salam. Bahkan Jibril pun kan ikut-ikutan. Kata Jibril, wa minni. Kan kata Jibril itu, faqra 'alaiha salam mir rabbiha. Sampaikan, bacakan salam kepada Khadijah mir rabbiha, dari Tuhannya. Wa minni, dari saya juga. Nih, Masya Allah. Ini Jibril aja nggak mau ketinggalan. Jadi memang ini otoritas Allah yang Allah berikan sebagai kemuliaan, kecintaan Allah kepada hambanya dengan kalimat salam tadi. Dan itu Allah berikan kepada para nabi rata-rata, tapi ada orang-orang yang bukan nabi yang Allah berikan salam. Khadijah lah orang. Dan ini sebagai tanda bahwa Khadijah memang layak mendapatkan kehormatan sedemikian rupa dari kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka kan sampai dibikin lagu, dibikin sholawatnya, dibikin qasidahnya. Kalau tidak salah Mbah Maimun ini, almarhum Mbah Maimun Zubair, paling suka dengan qasidahnya tentang Khadijah radhiyallahu anha, ya. Sa'duna dan seterusnya. Saya nggak hafal. Tapi kayaknya ada itu gitu. Saya sering dengar. Allah a'lam. Itu yang pertama kaitan dengan ini otoritas Allah yang bisa ngasih salam sama siapa saja, ngasih cinta sama siapa saja tanpa ada protokoler yang mengatur Allah Azza wa Jalla. Karena protokolnya diatur sama Allah. Bukan Allah yang diatur protokol. Nggak ada Allah diatur protokol. Kata Allah suka-suka, kata Allah enggak. Bahkan ada orang bikin salah, bikin dosa, bikin maksiat, gara-gara amal sedikit, kata Allah maafin dosanya. Selesai. Padahal amalnya cuma dikit, tapi dosanya banyak. Amal yang dikit menghapuskan dosa yang banyak. Kalau Allah memang menghendaki, itu menjadi otoritas Allah. Makanya protokol berlaku ketika berlaku kepada kita. Itu protokol berlaku, tapi tidak berlaku kepada Allah. Jadi yang bikin protokol tidak terikat dengan protokol. Itu jadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza. Yang kedua, nah ini berkaitan dengan Yang kedua ini anak laki-laki atau musibah, ya gitu ya. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Imam Tirmidzi, kata para sahabat, mereka nanya, kata para sahabat, ayun nasi asyaddu bala. Ya Rasulullah, ayun nas. Siapakah di antara manusia asyaddu bala, yang paling dahsyat, paling keras, paling parah ujiannya? Itu pertanyaan sahabat kepada Nabi. Pengen tahu siapa sih yang paling berat ujiannya, siapa sih yang paling berat masalahnya, siapa sih yang paling berat musibahnya, siapa Rasul? Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Imam Tirmidzi, al-anbiya, para nabi. Jadi memang nabi harus diuji dengan sangat berat. Makanya dari kemarin saya sampaikan, pemboikotan ini harus nabi alami untuk memastikan nabi memang emas. Kemarin kan saya sampaikan demikian. Kalau emas itu gini lah. Untuk memisahkan emas dari tembaga, supaya emas yang dimiliki itu 24 karat dibakar caranya. Habis dibakar terpisah, Pak, mana tembaga, mana emas. Nah, emas nanti terpisah dari tembaganya atau dari yang lainnya lah begitu.
logam yang lainnya, kemudian si emas ini baru dihukumi sebagai emas 24 karat. Nah, supaya tahu begitu, itu harus dibakar, dimihnah, diuji, sampai kalau ibarat santan itu sampai diperes, sampai keluar semua santannya. Kenapa harus begitu? Karena Nabi Muhammad Nabi. Harus begitu. Untuk memastikan Nabi Muhammad memang emas. Makanya gini teman-teman, ketika Nabi Muhammad mampu melampaui ujian ini, satu demi satu, tahap demi tahap, dilalui dengan sangat baik, dilalui dengan sangat apik, itu pengaruh ruhiyahnya sangat besar terhadap para sahabat. Pengaruh ruhiyahnya besar. Maka para sahabat tidak jadi orang-orang yang cemen. Para sahabat tidak jadi orang-orang yang picisan. Para sahabat tidak jadi orang-orang yang mellow. Kenapa? Karena biasa melihat Nabi begitu kuat, begitu sabar, begitu hebat menghadapi ujian-ujian yang ujian itu tidak mungkin bisa diterima kecuali hanya oleh Nabi. Kan sahabat lihat bagaimana lukanya Nabi, bagaimana sedihnya Nabi, bagaimana terpuruknya Nabi. Mereka lihat. Dan itu pengaruh ruhiyahnya besar untuk para sahabat. Apa namanya, sense-nya itu kerasa itu. Sahabat itu merasakan hawa ruhiyahnya Nabi. Waduh. Dan itu yang ditargetkan untuk mencapai pada kualitas yang 24 karat. Nabi Muhammad SAW harus hidup dengan beberapa ujian. Termasuk di dalamnya tidak mendapatkan keturunan laki-laki. Ini pun ujian. Kan Nabi sampai nangis itu, Pak, ketika punya anak namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Sempat hidup sampai usia 16 bulan, berarti setahunan lebih, lagi lucu-lucunya itu, meninggal. Sampai nangis Nabi itu. Sampai Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah antum nangis. Kata Nabi, memang ada apa kalau saya nangis, Umar? Ini tangisan kesedihan manusiawi ini. Yang haram itu meratap, nangis enggak apa-apa gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi ya, Nabi juga manusia ya. Ketika kehilangan anak laki-laki ya tetap sedih. Padahal silakan dicek dalam banyak riwayat para nabi itu pasti meminta anak laki-laki. Nabi Ibrahim nggak kunjung punya anak. Robbi habli minas solihin. Solihin kan identik anak laki-laki. Itu jamak mudzakkar salim. Artinya anak yang diminta laki-laki. Robbi habli minas solihin. Kemudian Zakaria, Robbi habli miladunka durriyatan thayyibah. Duriyat ini bisa laki bisa perempuan sebetulnya. Tetapi dalam bahasanya Nabi Zakaria bahwa anak ini akan mewarisi kenabian, maka harus laki-laki berarti. Itu permintaan Nabi Zakaria. Kemudian siapa? Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, bukan Nabi Imran. Imran juga sama mengharapkan anak. Yang kemudian anaknya ini lebih mulia, lebih terhormat, walaupun bukan nabi, tapi tetap mengharapkan anak yang soleh atau soleha. Dalam konteks para nabi, selalu punya momen mereka meminta anak laki-laki. Para nabi. Bahkan bukan nabi pun mereka meminta anak yang bisa menjadi pelipur lara bagi mereka. Nah, Nabi SAW bukan tidak berdoa, tentu berdoa. Teman kan penjelasan doanya ini tidak didetailkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi lebih nerimo saja dengan apa yang Allah berikan. Ini apa menjadi ciri khasnya Nabi. Nabi itu jarang komplain, jarang protes sama Allah. Jadi kalau Nabi Musa itu ada apa, nanya, itu Nabi Musa. Makanya disebut dengan kalimullah. Disebut sebagai orang yang sering ngobrol sama Allah. Sebagai contoh, ini khasnya Nabi Muhammad memang diam. Diam, tidak protes, tidak ngeluh, tidak benci, memaafkan, kan memang gayanya begitu. Itu khasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Khasnya memang begitu. Sama kaumnya dibakar, nggak pernah marah sama kaumnya. Biasa saja. Itu khasnya, model hatinya begitu. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam yang agak berani. Agak berani, sudah gitu banyak nanya. Itu tuh Nabi Musa. Sebagai contoh misalkan, ketika Nabi Musa didatangi oleh perempuan Bani Israel. Kata perempuan Bani Israel ini minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong dong doain saya biar saya punya keturunan, kata si wanita ini. Maka Nabi Musa berdoa. Nah, dalam doanya langsung diijabah, terusnya langsung dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Ijabah itu kan doa, jawaban. Jadi langsung dijawab oleh Allah. Jawaban Allah ini kepada Nabi Musa, wanita ini nggak akan punya anak. Takdirnya begitu.
Itu Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa ibu ini atau perempuan ini tidak akan punya anak. Itu sudah jadi ketetapan Allah, takdir Allah. Ya Nabi Musa sampaikan, Pak. Kata Nabi Musa, wah Bu, maaf Bu, Allah udah mutusin ibu kayaknya nggak bakalan punya anak ini. Si ibunya sedih itu. Karena divonis tidak akan punya keturunan oleh seorang nabi lagi kan. Akhirnya si ibu ini pulang. Setahun kemudian ketemu lagi dengan si ibu ini dengan Nabi Musa alaihi salam. Ibu ini lagi gendong anak. Kata Nabi Musa, bentar, kayaknya kenal nih Bu. Ini ibu yang tahun lalu minta anak kan? Iya, wahai Nabi Allah Musa. Terus ini anak siapa Bu? Anak angkat. Kata Ibu Ninda, ini anak saya. Maksudnya, ini anak kandung saya. Loh kok bisa? Ya Allah yang kasih ya. Ya pasti bisa, Allah yang kasih gitu. Nabi Musa nanya ke Allah, protes. Ya Allah, aduh gimana nih mekanisme doa? Saya kan doa, kata engkau ya Allah bahwa wanita ini tidak akan punya keturunan. Kok sekarang punya keturunan, nih gimana nih ceritanya? Allah Azza wa Jalla, ini gayanya Musa gitu lah. Mintanya itu protes. Tapi dalam koridor yang benar, karena dia seorang nabi, Pak. Nggak boleh manusia, bukan nabi, bukan alim, bukan ulama, protes nggak boleh. Ini hanya sebagai peran nabi. Ini makanya kalau ada tulisan tuh khusus profesional, Pak. Yang nggak profesional nggak boleh ngikutin. Nggak boleh niru. Hanya khusus Nabi Musa. Protes sama Allah, ya Rabb gimana? Katanya nggak akan punya anak, kok sekarang malah punya anak. Gimana sih ini takdir? Kata Allah Azza wa Jalla, tadinya gitu Musa. Cuman ibu ini nggak berhenti doa. Terus-terusan doa. Ya saya sayang lah sama orang yang terus-terusan doa, yang terus mengibak sama saya, terus memelah sama saya kabulin. Saya rubah takdirnya. Toh bagi Allah berubah takdir gampang lah. Kalau yang bikin takdir, Allah juga yang merubah takdir, sah-sah saja. Ini otoritas Allah Azza wa Jalla. Itu khasnya Nabi Musa, protes. Nabi Muhammad tidak lah. Nanti peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha setelah mendapatkan perintah sholat. Ketemu Nabi Musa, nanya, dapat apa ente? Dapat perintah sholat. Berapa? Sekian. Bakalan kuat, balik lagi, Gi. Minta dispensasi. Beneran, anak mah. Balik lagi, minta dispensasi, nggak bakalan kuat umat ente. Sampai bolak-balik, sampai endingnya. Berapa? 5 waktu. Minta dispensasi lagi, nggak bakalan kuat 5 waktu juga. Malu ah. Nabi Muhammad. Malu ah. Itu khasnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad bukan tidak mengharapkan, itu mengharapkan anak laki-laki. Makanya dengan kematian Ibrahim, kita tahu betul bahwa Nabi begitu sayang sama Ibrahim, begitu mencintai Ibrahim, sampai Nabi meneteskan air mata ketika kehilangan Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah. Tetapi Nabi orangnya nerimo. Dan kalimat nerimo ini sebagai pelajaran bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jika berhadapan dengan takdir, jangan pakai gaya Nabi Musa. Kalau berhadapan dengan takdir, jangan pakai gayanya Nabi Musa. Gimana sih ini Allah? Nanti kualat. Pakai caranya Nabi, nerimo. Kaidahnya nerimo. Karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi Allah Muhammad bukan tidak mau punya anak laki-laki, bukan tidak mau berdoa, tapi Nabi akan memilih doa yang lebih sifatnya umum. Nabi akan memilih doa yang sifatnya publik. Itu ciri khasnya Nabi. Nabi SAW itu para nabi lah. Para nabi itu punya satu doa yang mustajab. Para nabi punya satu doa yang mustajab. Para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ini di hadis pembahasan kemarin, Pak ya. Maksudnya pembahasan materi yang kemarin yang tidak saya bahas, itu ada tentang hadis syafaat. Nabi itu punya doa yang mustajab. Kata Nabi Muhammad begini, seluruh nabi punya doa yang mustajab. Satu itu pasti mustajab. Yang nabi-nabi lain sudah dipakai. Konteks dunia sudah dipakai. Nabi Nuh sudah dipakai, Nabi Ibrahim sudah dipakai, Nabi Adam sudah dipakai. Kecuali saya belum. Saya mau pakai nanti di akhirat. Bisa Bapak Ibu bayangkan, doa yang mustajab ini nggak dipakai di dunia, Pak, tapi dipakainya di akhirat. Pakai logika sedikit saja, Pak. Padahal kalau doa yang pasti mustajab itu Nabi gunakan untuk minta anak laki-laki, bisa, Pak. Bisa. Kalau Nabi menggunakan doa yang mustajab itu untuk minta doa, untuk minta anak laki-laki, untuk doa dipakai doa minta anak laki-laki, Nabi bisa. Kalau doa itu pasti diijabah, Karena semua Nabi punya satu doa yang diijabah.
Tapi Nabi nggak pakai itu, nggak mau begitu. Kenapa? Nabi selalu berpikir orang lain, Mbak. Nabi selalu berpikir umatnya, bukan dirinya. Dan itu karakter Nabi. Bukan nggak mau, itu karakter Nabi yang selalu mementingkan orang lain, selalu mengedepankan orang lain, selalu mengedepankan umatnya. Dan itu nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena ini jelas literaturnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar, ketika semuanya sudah kiamat, sudah hancur lebur, manusia mendatangi Adam, minta syafaat, nggak bisa. Manusia mendatangi Nuh, nggak bisa. Manusia mendatangi Ibrahim, mendatangi Musa, sampai mendatangi Nabi Isa alaihi salam, nggak bisa ngasih syafaat ke semuanya. Kata Nabi Isa, bukan saya yang bisa ngasih syafaat, no. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbondong-bondong Pak orang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbondong-bondong orang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat umatnya datang minta syafaat, beliau menggunakan doa tersebut. Ini Masya Allah. Doanya baru dipakai, Pak. Bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan umatnya. Di akhir zaman, Pak. Di padang mahsyar dipakainya, Masya Allah. Bukan di dunia. Jadi kalau bicara perjuangan Nabi Muhammad, hidupnya untuk umat, matinya untuk umat. Dan Nabi nggak basa-basi, Pak, ketika berbicara tentang doanya untuk umat. Ketika Nabi sudah didatangi manusia, Nabi sujud, Pak, di bawah arsy. Arsy. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Pak. Nabi sujud di bawah arsy. Terus-terusan sujud, pokoknya nggak diangkat kepalanya, pokoknya sujud terus. Dan kata Nabi, saya diajari beberapa doa, dan saya baca doa itu ketika saya sujud. Allah alam doanya seperti apa, tapi doa itu diajarkan oleh Allah, zikir itu diajarkan oleh Allah, sampai Nabi akhirnya mendengar suara. Ada suara, kata suara ini, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Diangkatlah kepala Nabi Muhammad. Biidnillahi azza wa jalla. Kemudian kata Allah, suara ini suara Allah azza wa jalla, kata Allah, sal tu'tahu. Mintalah wahai Muhammad, pasti kau diberikan. Pasti kau diberi. Sal tu'tahu. Mintalah, kau pasti diberi. Washfa' tushaffa. Mintalah syafaat, pasti kau mendapatkan syafaat. Ini jawaban Nabi, Pak. Jawaban Nabi. Fa'aqulu, maka aku berkata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Itu kalimat. Nabi nggak mikirin dirinya. Nggak disebut keluarganya. Tidak disebut anak cucunya. Tidak disebut min ahlil baitinya. Yang disebut oleh Nabi, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Bukan Nabi tidak butuh anak laki-laki. Bukan Nabi tidak bisa berdoa laki-laki, berdoa untuk anak laki. Tidak. Bukan berarti Nabi tidak bisa berdoa untuk menghilangkan semua kesulitannya. Bagi Nabi mudah itu. Tapi ada yang lebih penting bagi seorang Nabi. Keselamatan umat. Dan doa itu untuk umat. Bukan untuk pribadi Nabi. Allahu Akbar. Selesai itu, Pak. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Memang beda ya, Rasulullah itu memang Nabi yang terbaik yang memang mendedikasikan hidup dan sampai di akhirat pun untuk umat ya Ustaz. Tanpa ya sebenarnya kan kalau kita manusia biasa pasti ada dorongan-dorongan untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyelamatkan orang-orang terdekat. Itu pastilah karena dia orang mempunyai privilege langsung kepada Allah dan beliau tidak menggunakan, Masya Allah, luar biasa Rasulullah. Mungkin Mbak Beh, pertanyaan terakhir Beh, ada yang ditanyakan Beh? Iya, terima kasih. Ustadz mau menanya mengenai syafaat. Saya tidak hafal persisnya ya. Mungkin pernah baca bahwa ya orang-orang beriman itu dengan izin Allah dapat memberikan syafaat kepada orang lain pada saat hari akhir nanti. Makanya di situ didorong untuk kita bergaul dengan orang-orang soleh gitu supaya mendapatkan syafaatnya ataupun misalkan bagi orang yang syahid dapat
menarik keluarganya gitu. Nah di sisi lain tadi yang Ustadz sempat sampaikan, manusia berbondong-bondong ke nabi-nabi yang utama gitu kan, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, tapi mengarahkan ke Nabi Muhammad. Apakah yang tadi keutamaan orang-orang beriman itu bukan namanya syafaat, atau syafaat ada jenis-jenisnya, atau seperti apa Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Sebenarnya di materi kemarin itu harusnya bahas itu. Kemarin kan nggak sempat selesai ya. Jadi materi tentang syafaat itu ada. Jadi di materi kemarin mungkin kalau ada slide-nya bisa di cross check lagi. Jadi syafaat memang ada beberapa item, ada beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang tadi saya ceritakan. Jadi kenapa disebut uzma, agung? Karena memang syafaat ini sifatnya luas. Sampai nanti endingnya itu kan lanjutan hadisnya dalam riwayat yang lain itu, sampai gini Pak, sampai Nabi itu pergi ke neraka, umatnya Nabi itu kelihatan dari wajahnya. Kelihatan dari wajah. Maka umat Nabi atau dicomot, diambil, sampai stuck, mentok, nggak ada lagi yang bisa diambil dari neraka. Maka Nabi mengulangi prakteknya yang tadi. Nabi sujud di bawah arsy, kemudian berdoa, sampai dialog tadi muncul lagi. Irfa' rosaka ya Muhammad, saltu tohu, wasfa'tu syafa'. Dialog itu ada lagi. Kemudian Nabi diizinkan mengambil umatnya dari neraka. Yang punya iman sebesar zarrah, sebesar tadi di awal saya sampaikan, punya iman sebesar zarrah itu berhak untuk mendapatkan status sebagai penghuni surga. Tapi ya endingnya awalnya di neraka dulu, selesaikan. Itu Nabi ambil lagi, mentok lagi Pak, doa lagi, balik lagi, ngambil lagi, bolak-balik itu. Saya baca hadis ini, saya geleng-geleng kepala. Ini Nabi Muhammad hatinya kayak apa? Masya Allah. Sampai segitunya membela umat, sampai berkenan untuk membawa orang dari neraka supaya diselamatkan, supaya pindah ke surga. Nabi itu orang yang paling tidak tenang, Pak. Saya ulang. Nabi itu orang yang paling tidak tenang ketika berbicara tentang urusan umat. Hidup, matinya, hidup, dan matinya gak tenang, Pak. Kalau urusan umat belum selesai. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya bolak-balik baca di sini, Nabi Muhammad kayak apa di sebetulnya orang, Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang nggak cinta sama Nabi Muhammad, itu orang paling aneh di dunia. Aneh. Nabi Muhammad nggak bisa dicintai, gimana orang seperti itu? Masya Allah, pengorbanannya masa nggak cinta? Nggak ada sense sama sekali, masa itu bisa? Itu aneh jadinya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi itu syafaatul uzma namanya. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatul uzma satu. Itu nanti semua orang yang punya iman sampai tidak ada lagi di neraka itu orang yang punya iman hatta sebesar zarrah sekalipun, udah nggak ada, habis. Itu dibawa oleh Nabi Muhammad, dipindahkan ke surga atas izin Allah. Itu satu, itu syafaatul uzma. Yang kedua itu syafaat para nabi. Nabi Adam ngasih syafaat, tapi buat umatnya Nabi Adam. Nabi Ibrahim ngasih syafaat, tapi buat umatnya Nabi Ibrahim. Masing-masing nabi punya jatah memberikan syafaat kepada umat-umat mereka. Syafaat para nabi. Ya kita cuma dapat dari Nabi Muhammad, karena kan kita bukan umatnya Nabi Ibrahim, bukan umatnya Nabi Isa, kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi dari situlah kita bisa mendapatkan keuntungan syafaat dari syafaatul uzma tadi. Adapun para nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka bisa memberikan syafaat kepada umat-umat mereka. Yang ketiga, syafaat para malaikat. Malaikat juga diberikan izin untuk memberikan syafaat. Diberikan izin. Ayo malaikat, siapa yang mau dikasih syafaat? Ya kan malaikat liatin kita, aktivitas kita dilihat, dicatat, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat tahu isi hati kita, tahu kelakuan kita, tahu ketika kita sendirian di tengah-tengah rumah atau sendirian dari kehidupan hidup manusia, itu di luar seperti apa, ketika sendirian seperti apa, kan malaikat tahu. Maka dilaporkan dan mereka bisa memberikan syafaat. Sekali lagi atas izin Allah. Jadi para nabi ngasih syafaat, Nabi Muhammad ngasih syafaat, termasuk malaikat ngasih syafaat, bahkan Al-Quran saja, Pak, itu bisa ngasih syafaat. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bahwasanya kata Nabi, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Orang yang baca Al-Quran, bacaannya itu ngasih syafaat nanti di yaumil akhir. Bahkan dalam hadis yang lain, tidak hanya Quran, Pak, puasa pun ngasih syafaat, Masya Allah. Syafaat itu kan pertolongan, Pak. Syafaat itu pertolongan.
bantuan, pertolongan. Arti asalnya sih syafaat itu digenapkan. Dari asyafu, lawannya al-witru. Witru itu witir, ganjil. Kalau asyafu itu genap, digenapkan. Tapi secara praktis, pertolongan lah. KTBLC. KTBLC itu syafaat. Jadi Quran bisa ngasih syafaat. Bahkan puasa bisa ngasih syafaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa puasa dan bacaan Quran ini bisa ngasih syafaat. Sampai nanti di yaumil akhir, Pak. Kata puasa, ya Rabb, gara-gara saya dia puasa, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai malam. Tolong dia jauhkan dari neraka. Maka kalimat itu, Pak, dari puasa dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Quran, kata Quran, ya Rabb, gara-gara saya dia begadang semalaman. Bukan nonton bola, ya Rabb. Baca Quran. Gara-gara dia baca Quran, dia begadang semalaman. Sampai kurang tidurnya, pucat mukanya, tolong jauhkan dia dari neraka. Itu Quran ngasih syafaat. Jadi Quran ngasih syafaat, puasa ngasih syafaat. Bahkan nggak cuma itu saja. Wanita, laki-laki yang syahid, atau orang yang syahid secara umum, itu bisa ngasih syafaat. Anak kecil yang meninggal bisa ngasih syafaat. Kalau Allah izinkan. Maka nanti syarat ngasih syafaat, itu dua, secara umum dua. Walaupun ada tiga nanti, tapi secara umum dua. Apa yang dua itu? Pertama, yang ngasih syafaat diizinkan. Kalau yang ngasih syafaat tidak diizinkan, enggak bisa. Orang yang syahid itu secara umum mendapatkan izin ngasih syafaat. Tapi kalau ada yang tidak diizinkan oleh Allah, nggak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Karena syafaat otoritas Allah. Allah izinkan, bisa. Allah tidak izinkan, tidak bisa. Yang kedua, yang direkomendasikan, yang dipromosikan, itu juga harus diridhoi oleh Allah. Yang ngasih syafaat, yang promotornya diizinkan oleh Allah. Oke. Yang dipromosikan oleh promotor diridhoi oleh Allah. Oke, baru jalan bersyafaat. Kalau promotornya diizinkan tapi yang dipromosikan tidak diizinkan, gagal. Atau bahkan mungkin yang promotornya tidak diizinkan, ya gagal, bahkan bisa. Makanya syafaatul uzma hanya Nabi Muhammad yang diizinkan. Tapi para nabi bisa ngasih syafaat kepada masing-masing umatnya. Tapi untuk syafaatul uzma, syafaat yang menyeluruh, itu hanya Nabi Muhammad yang punya kewenangan. Atas izin Allah. Ini bicara syafaat tetap nanti kaitannya dengan Allah. Nah, termasuk di dalamnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, terakhir ini, syafaat dari seorang teman. Jadi teman-teman kita, misalkan Pak, mudah-mudahan kita termasuk yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam masalah ini ya. Jadi di surga itu nanti ada kumpulan orang-orang soleh kan di surga ya, kumpulan orang-orang soleh. Kata yang di surga nanya sama Allah gini, Pak. Ya Rabb, kok si fulan tidak di sini? Si fulan lagi ya. Tidak di sini, kenapa ya Rabb? Padahal dulu si fulan ini kalau sholat bareng sama saya, kalau ngaji bareng sama saya, kalau belajar bareng sama saya, kalau membantu orang bareng juga sama saya. Pokoknya orang ini, apapun yang saya lakukan sebagai kebaikan dan sekarang saya mendapatkan pahalanya, itu teman saya ini bareng-bareng sama saya, ya Rabb. Kok saya di sini dia nggak ada? Kata Allah Azza wa Jalla, oh ya, siapa namanya fulan? Oh no, lagi kelelep di neraka. Maka kata temannya ini, ya Rabb, dia kan puasa sama saya bareng, sholat sama saya bareng. Kok bisa saya di sini, teman saya di sana? Kalau boleh tolong ya Rabb, pindahkan dia ke sini. Maka kata Allah Azza wa Jalla, cari orang yang ente kenali, tarik di neraka, bawa ke sini. Itu firman Allah. Jadi bicara surga neraka itu sudah jadi otoritas Allah Azza wa Jalla. Maka punya teman yang soleh, yang mengenal kita, tahu dengan kita, tahu kalau kita sholat bareng, tahu kalau kita puasa bareng, tahu kalau kita ngaji bareng, maka teman-teman yang soleh ini ketika tidak menemukan kita di surga nanti, itu bisa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar menghadirkan orang-orang yang tadinya di dunia barengan terus dalam ibadah, ketika hilang di surga, nggak ketemu, nggak ketahuan ada di mana, maka temannya bisa narik dari neraka, dipindahkan ke surga. Termasuk juga nanti, Pak, kalau ternyata di surga nggak ada saya, tolong cariin, Pak ya. Oh, ternyata nyasar di mana, tolong cariin. Bilangin pernah ngaji bareng. Allah a'lam. Selesai itu, Pak. Itu kaitan dengan syafaat. Kembali kepada izin Allah dan diridhoi oleh Allah. Allah a'lam. Iya, jazakallah Ustaz.
Baik, syukron, jazakumullah khairan Ustadz. Saya kira itu adalah pertanyaan terakhir pada malam ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang di sini di akhir nanti kita mendapat syafaat yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz, dan juga syafaat yang menjadi kartu asnya Rasul di akhirat nanti. Yang itulah yang kita tunggu-tunggu, mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di majelis ini mendapatkan syafaat yang seperti itu. Terima kasih sekali lagi, syukron, jazakumullahu khairan, Ustadz Daniel, atas materi yang sangat menyentuh sekali pada hari ini mengenai Khadijah dan mengenai syafaat untuk di akhirat nanti. Oleh karena itu kita tutup saja kajian pada malam hari ini dengan seperti biasa mengucapkan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustadz dan rekan-rekan sekalian, ya sekali lagi saya ucapkan syukron jazakumullahu khairan. Insyaallah kita minggu depan diberikan waktu kesehatan Amin. agar dapat mengikuti kembali rangkaian sirah yang akan disampaikan Ustadz Daniel. Cukup situ aja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duluan, Assalamualaikum semuanya. Mohon izin duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.